Hmm, Baiklah, selamat malam buat kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan lanjut ke soal nomor 2 terkait dengan eh, eh, bedah tugas akhir. Saya mau mengambil dari tugas akhir yang berdasarkan if berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening studi pada WPOP non-karyawan di KPP Binjai. Nah, tahun penerbitannya 2025 dan di sini ribu WP non-karyawan yang terdaftar di Binjai tahun PLS dan kriterianya konsentrasinya itu udah berbeda dengan Kursol 1, yaitu ini dia keuangan. Langsung saja ke hasil review penelitiannya. Eh, yang pertama, ketepatan penggunaan CMPLS secara simultan. Dan kualitas datanya itu juga terhindar dari bias error pada redaksi berganda bertahap. Menurut saya ya nggak ada perbaikan yang gimana-gimana karena udah bagus gitu kan argumennya. Yang kedua, kejadian satu. Ini namun di tabel 361 tuh mungkin latar belakang aja. Mana ya? Dia di pembahasan dia nggak ngebahas angka-angka, lebih ke kuesioner gitu skala. Jadi menurut saya ini ada ambiguitas gitu kan antara operasionalnya konstruk penerimaan pajak yang diukur kuesioner. Itu dia berdasarkan persepsi wajib pajak gitu, bukan wujud angka real yang dibahas di latar belakang tadi. Jadi terdapat bias logika seolah-olah persepsi setuju atau nggak setuju itu setara dengan nominal uang pajak secara nyata-nyata gitu. Maka perlu sebenarnya di bab 3 dijelaskan definisi operasional bahwa konstruk yang diukur adalah persepsi WP atas tata kelola penerimaan pajak gitu. Karena dia ngebahas penerimaan pajak gitu kan. Tapi dia lebih ke persepsi WP-nya gitu. Sebenarnya ini perlu diperjelas lagi gitu. Karena tadi judulnya kan sebenarnya kan pengaruh kesadaran WP dan e-filing berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Nah, kesadaran WP gitu. Mungkin ya itu dia mau tahu kesadaran WP dia melempar kuesioner gitu kan. Nah, di situ sebenarnya di eh, apa di operasional data operasionalnya dia perlu memperjelas lagi gitu supaya nggak ada kesalahan persepsi. Terus dasar teori penyusunan model dengan menggunakan dia ada beberapa teori gitu kan. Ada attribution theory, teori of planned behavior atau TPB, ada manajemen keuangan publik ini bisa dilihat di bab 2. Nah, teori TPB itu bagus menurut saya, tapi ada lompatan logika saat menghubungkan antara niat psikologis individu, artinya wajib pajak, ke makro anggaran negara gitu. Jadi harusnya ya itu kan kesadaran WP dari hulu ke hilir gitu kan, dari kesadaran individu ke penerimaan negara itu agak ada celah. Bagusnya ditambahkan narasi yang menjembatani gitu kan antara ya tadi antara si
wajib pajak ke anggaran negaranya karena ada sistem self assessment itu. Agresi kepatuhan perilaku individu itu menjadi penentu makro utama gitu, karena kan yang dibahas tadi kesadaran WP. Nah, kan kalau logikanya kenapa dia tiba-tiba individu, apa yang pengaruh kesadaran ke ini gitu kan, jelaskan gitu, karena sistem self assessment kepatuhan web, agresi kepatuhan perilaku individu itu menjadi penentu utama gitu, jadi makanya penting gitu kan. Yang keempat, pengembangan hipotesis. Nah, dia di sini peneliti menyajikan temuan kontradiktif antara penelitian yang bilang kalau misalnya itu berpengaruh dan tidak berpengaruh dia buat sebelum peneliti buat hipotesis. Nah, ada penggunaan researchnya bagus, tapi penulis langsung mengetok palu hipotesis tanpa argumen penengah yang menjelaskan keberpihakannya. Jadi dia langsung di sini penulis langsung lebih bilang kalau dia itu berpengaruh gitu. Harusnya kan disisipkan kalimat argumentasi logis sebelum ada hipotesis menjelaskan mengapa peneliti memihak pada positif tersebut gitu kan. Karena kesadaran WP tadi kan berpengaruh ke penerimaan dan kepatuhan. Namanya ya karena ada pengaruh-pengaruh di sini kan karena dia mengangkat pengaruh gitu kan. Jadi dia membuat pengaruh, dia harus jangan hanya sekedar memberikan hipotesisnya kalau itu berpengaruh, tapi harus menjelaskan kenapa dia ke positifnya itu ke pengaruhnya. Yang kelima, jenis konstruk relatif formatif. Evaluasi outer model di bab 4 menggunakan parameter outer loading dan average variance extra konstruk relatif. Sayangnya jadi enggak apa ya, jadi kurang transparan gitu arah instrumennya. Jadi bagusnya kan di bab 3 itu nanti ditambahi seluruh variabel laten dalam penelitian ini diukur sebagai konstruk selektif gitu. Yang keenam, operasionalisasi dan sumber indikator. Nah, di tabel 361 kepatuhan WP dirancang dengan 4 indikator. Di tabel 4211 hasilnya menunjukkan 5 indikator. Nah, dia harusnya kan ada Z1 sampai Z4, tapi tiba-tiba di 4211 di tabel 4211 itu dia buat ada sampai Z5. Nah, jadi kan itu ada kayak kenapa ada indikator lain gitu. Nah, perlu yang terkait dengan kepatuhan. Nah, makanya sinkronisasi antara rancangan metodologi dan hasil olah data itu jadi kayak nggak cocok gitu kan. Jadi perlu diperiksa kuesioner aslinya. Jadi sebenarnya ada lima atau empat gitu dalam hal ini. Kalau misalnya memang empat empat, lima lima, nah ini yang perlu diperbaiki menurut saya. Baru yang ketujuh itu populasi teknik dan jumlah sampel. Populasi dibilang sini ada 161.328 PPOP dengan menggunakan purposive sampling dan rumus taruh Yamen dengan presisi atau margin of error itu 10% menghasilkan 100 sampel gitu kan. Nah, menurut aku, menurut saya ya, 10% itu lebih kecil kali gitu kan. Terlalu longgar dan besar untuk mewakili ratusan ribu populasi secara akurat gitu. Rentan terhadap sampling errornya apa ya, apa ya, lebih besar gitu kan. Sehingga populasi real POP itu sangat lemah gitu. Jadi menurut aku toleransi kesalahan 10% itu pasti harus ada gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu keterbatasan gitu karena dia bilang populasi bisa 100 orang mempengaruhi 100.000 gitu hanya 10%-nya. Saya sih itu dia apa ya kayak kurang ya harusnya ya ini salah satu keterbatasan karena belum tentu 100 WPOP menggambarkan 100 secara keseluruhan populasi. Jadi ya ini mungkin bisa dibilang sebagai keterbatasan penelitian gitu ditambahkan. Baru teknik kuesioner fisik dan dia menggunakan sini kuesioner fisik dan Google Form skala 1 sampai 5. Tapi sebenarnya menurutku teknik ini tuh rentan terhadap social bias karena dia kan gunain tuh pendapat kan, melemparkan pendapat ke orang gitu, ke apa ya ke WP gitu kan. Ini dia tentang ke social distribution bias, cenderung menjawab hal-hal yang baik. Skor rata-rata biasanya tinggi.
Kebalikan dengan gap ketidakpuasan gitu kan. Nah, jelaskan risiko harusnya peneliti di sini menjelaskan risiko bias di bab pembahasan. Kalau misalnya tingginya skor rata-rata survei itu karena ada mungkin bias terhadap pelaporan sendiri gitu. Baru evaluasi atur model, melakukan uji convert validity, discriminant validity, dan composite reliability secara utuh. Maka ini menurut aku udah sesuai dengan SAMPLS. Tapi kehilangan satu uji asumsi krusial, yakni FIF. Nah, evaluasi alter model berstatus nggak lengkap menurut standar pelaporan struktural. Jadi perlu diperbaiki yang tercantum pada poin 14 di eh, tabel bab 4 tersebut gitu. Terus nilai outer loading di tabel 4211 itu menunjukkan seluruh indikator memiliki loading factor di atas 0,8. Tertingginya itu di 0,93. Nah, kualitas pertanyaan itu sangat bagus gitu kan. Bar, nggak ada indikator yang di drop atau model pengukur teruji. Nah, itu menurutku kekuatan yang besar dari instrumen kuesioner yang telah disebar peneliti. Lalu average variance extracted nilai AV itu sekitar 0,79 sampai 0,8. Lebih tinggi lah dari ambang 0,5-nya kan. Berarti konvergen itu selalu rata-rata 79% indikator benar-benar dijelaskan murni variabelnya. Bagus menurut saya kan untuk composite reliability dan alpanya juga menunjukkan nilai CR-nya itu di atas 0,9. Berarti di atas batas aman gitu kan. Itu juga menurut saya udah bagus. Sehingga dia itu apa ya buat jadi menggugurkan keraguan mengenai keandalan instrumen jika diulang dalam waktu berbeda. Terus nilai HTM MT-nya itu tertinggi 0,8 0,8. Dia lebih kecil dari 0,9 dan tabel Cornell Likernya membuktikan akar-akar lebih tinggi dari korelasi antar struktur. Nah, diskriminasi konstruk sukses OIWP terbukti paham membedakan antara kesadaran dan e-filing. Nggak ada tumpang tindih lah atau overlap. Menurut aku itu juga udah bagus. Baru dia tuh nggak ada tab multi location apa multikolinearitas atau FIF-nya itu nggak ada gitu kan di bab 4. Itulah dalam kerangka sampel S, uji FIF harusnya itu dilaporkan sebelum mengevaluasi inner model untuk mendeteksi multikolinearitas prediktor. Penguji di sini jadinya kendalanya itu adalah nggak bisa memverifikasi apakah terdapat redundansi data antara kesadaran WP dan e-filing. Maka harusnya ya lampirkan gitu data FIF lebih kecil dari 3,3. Evaluasi inner model disusun urut R2 F2 kuesioner jalur Q2 hingga uji T statistik. Secara struktural hierarki pelaporan ini udah sesuai dengan format skripsi kuantitatif yang sistematis. Menurut saya udah bagus gitu kan, memudahkan penguji dalam mengikuti alur pembuktian algoritma PLS-nya. Yang nilai koefisien jalur, kepatuhan ke penerimaan itu dia 0,4, e-filing itu 0,436. Nah, peneliti mendeskripsikan efek positif secara proporsional dan terhindar kesalahan. Ini membuktikan bahwa besaran prediksi variabel independen itu udah bagus gitu kan. Nilai R2 kepatuhan eh, 0,7, penerimaan 0,6, efek size itu dia rinci Q2 prediksi seluruhnya positif lebih dari 0,54. Model itu berarti modelnya explanatory dan kedua mungkin relevan dipakai memprediksi sampel luar kata. Model terbukti bukan kebetulan statistik, melainkan benar-benar punya predictive power. Baru bab 4, bootstrapping dan uji hipotesis, menetapkan cut-off penerimaan T lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya lebih kecil dari 0,05. Penarikan simpulan statistik di eksekusi tepat dan disimpulkan dengan landasan bukti yang tak terbantahkan gitu kan. Baru di 19 uji pengaruh mediasi dan intervening, efek mediasi dinyatakan ditolak
kejujuran akademis peneliti nggak memanipulasi p-value agar semua hipotesis terlihat sempurna. Dalam hal ini berarti peneliti itu udah bagus gitu kan, karena dia jawab jujur terkait perkalian yang memang apa ya, yang menghasilkan rendah gitu kan. Jadi dia nggak memanipulasi hasilnya. Sarana e-filing canggih nggak menjamin uang pajak real masuk gitu kan jika niat patuhnya nihil. Baru interpretasi kesimpulan dan saran di bab 4, poin apa ya, bab 4 membedah penolakan H6 per H7 memakai TPB. Tapi sayangnya bab 5 terlalu naratif bertele-tele, pembahasan hasil sangat filosofis, namun eksekusi bab 5 sangat lemah. Lebih ke esai panjang dan nggak ada subbab implikasi manajerial mandiri. Nah, menurut saya yang jadi catatan di bab 5, eh, menjadi buat aja poin-poin ringkasan, eh, implikasi manajerial agar saran apa ya, aplikatif untuk KPP Pratama Binjai itu lebih bagus gitu. Nah, bagaimana dimensi evaluasi metodologis penelitian pertama dan kedua? Nah, menurut saya sebenarnya dari sini aja udah jelas ya, penelitian kedua itu lebih bagus dalam menggunakan modelnya gitu kan. Karena dia melibatkan variabel mediasi secara simultan, sedangkan penelitian pertama tadi itu dia hanya hubungan langsung sederhana aja. Dalam pengambilan sampel, menurut saya dalam hal ini yang lebih bagus itu yang pertama karena dia mengambil 77 dari 145 pegawai. Karena dia menginterpretasikan populasi secara lebih baik lah ya kan dibandingkan penelitian kedua yang mungkin dia hanya mengambil 10%, margin errornya lebih besar gitu untuk mewakili data 160.000 tadi bisa memunculkan bias. Baru validitas dan rehabilitas instrumen. Penelitian dua itu lebih bagus menurut saya. Pengujian psikometrik di penelitian dua itu bagus dan berlapis, membuktikan validitas konvergen dan diskriminan kuesioner standar publikasi yang bagus. Penelitian satu itu masih basic gitu, masih kurang lah gitu. Terus terkait konsistensi operasional variabel, penilaian satu lebih bagus. Penilaian dua itu indikatornya ada gitu. Karena kan dia tiba-tiba ada Z5 tadi gitu. Terus pengujian asumsi atau persyarat, penelitian satu itu lebih bagus. Meskipun mungkin sampel tidak menuntut asumsi normalitas, uji FIS harusnya perlu gitu. Di sini nggak ada dia di penelitian satu. Di penelitian dua minusnya di situ. Baru di inner modelnya atau uji hipotesis dan interpretasi penelitian dua itu lebih bagus karena dia mengeksekusi I2 dan F2 dan melaporkan hipotesis yang ditolak tanpa memanipulasi p-value-nya. Artinya dia tuh ada integritas pada secara akademik karena dia jujur gitu dalam penelitiannya, nggak dipercantik-percantik. Kesimpulan, saya sebagai reviewer atau sebagai penguji, kegagalan sinkronisasi antara konsep dan prosedur administrasi. Kelemahan terbesar dari kedua naskah ini terletak pada administrasi naratif aja yang mensinkronkan konsep teoritis dengan pengolahan data real. Penelitian PMA2 itu gagal menyelaraskan definisi operasional kuesioner dengan prosedur penilaian NKP tadi dan melakukan kesalahan elemen dengan menerjemahkan koefisien regresi secara mutlak sebagai rasio persentase. Pada penelitian kedua, penting menggunakan teknik analisis data tingkat lanjut, yaitu sampel S, tapi kredibilitasnya salah karena ada indikator lain gitu tadi. Baru sebagai reviewer, sebuah penelitian kuantitatif menggunakan otomasi software statistik harus memiliki interpretasi data yang absolut. Baik apapun visualisasi kinerja atau sekompleks apapun, jika dasarnya nggak sinkron dengan instrumen awal, maka kesimpulannya jadi salah. Jadi logika istilahnya. Yang kedua, ke dalam metodologi versus keberanian hipotesis, penelitian pertama bermain sangat aman gitu kan, tanpa membedah sisa variasi 76,8% yang tadi yang besar harusnya itu pengaruhnya. Sedangkan penelitian kedua ini dia ada integritas akademik tadi, dia jujur kalau misalnya melaporkan ada mediasi yang ditolak gitu kan. Nah, di bab pembahasan penting nggak menyerahkan pada angka yang ditolak tersebut, melainkan menggunakan teori perilaku membongkar realitas di lapangannya gimana bahwa
bahwa tersedianya teknologi canggih nggak akan mendongkrak penerimaan jika tidak dibarengi oleh niat. Ini contoh analisis tingkat tinggi yang sangat disukai oleh penguji media hijau. Selanjutnya, nilai kontribusi bagi tata kelola instansi perpajakan. Eh, Penelitian pertama itu desainnya itu mutasi yang tepat sasaran dan integrasi sangat dibutuhkan untuk membangun indikator performa pegawai pelaksana agar target institusi nggak meleset. Evaluasi pada pilar penelitian kedua menegaskan bahwa instansi nggak hanya mengandalkan otomasi sistem untuk mengejar target, pengawasan fisik, edukasi, dan prosedur administrasi juga mengubah kepatuhan menjadi kepatuhan material yang menghasilkan penerimaan bagi negara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Izin.